Shalom Bapak Ibu. Bacaan kita dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa sebenarnya yang menentukan kita itu orang yang kuat atau tidak kuat? Banyak orang menganggap bahwa masalah, problem, hambatan itu membuat kita menjadi terpuruk dan kalah. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari Alkitab, hal-hal yang kita hadapi itu bukan faktor utama di mana kita menjadi kalah dan terpuruk. Faktor yang paling penting yang perlu kita tata supaya tetap bertahan dan menang dalam setiap pergumulan kita adalah jiwa kita. Nabi Yeremia memiliki pengalaman bagaimana dia mengalami kegelapan kalau kita baca dalam Ratapan 3 ini. Begitu rupa. Sampai kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-19, dia menunjukkan bahwa ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Dia gambarkan keberatan hidupnya sampai dikatakan akan ipuh dan racun itu. Ini menggambarkan beratnya penderitaan yang dihadapi Yeremia. Sehingga memang pada awalnya kalau kita baca dalam ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kegelapan pergumulan yang dihadapi Yeremia begitu rupa sampai dikatakan menekan jiwanya. Tetapi kalau kita pelajari selanjutnya, Yeremia bisa menang. Bukan karena penderitaannya itu sudah hilang atau berkurang, tapi karena dia isi jiwanya dengan hal yang berbeda. Dan kalau kita baca dalam ayat 21, Yeremia mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi Yeremia tidak membiarkan jiwanya dikuasai oleh beban, masalah, problem. Tapi jiwanya dipindah atau digeser, dialihkan untuk diisi dengan hal-hal yang dikatakan dia perhatikan dan harapkan. Apa yang diperhatikan dan diharapkan oleh Yeremia dan itu mengisi jiwanya. Dalam ayat 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jiwanya menjadi kuat dan akhirnya dia bisa menang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Karena apa? Karena dia mengisi jiwanya dengan Tuhan dan kasih setianya. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Rahmat-Nya juga tidak pernah habis, bahkan selalu baru tiap pagi. Maka Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Itu yang dia katakan. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun memang kita berharap vaksinasi yang sudah mulai bergerak ini menjadi jalan keluar. Tapi kita tidak tahu tetap. Hanya kita tetap yakin
bahwa hidup kita pasti bisa mengalami kemenangan apapun yang terjadi. Kuncinya apa? Isi jiwa kita dengan kasih setia Tuhan. Jadikan Tuhan bagian hidup kita. Jadikan Tuhan nomor satu hidup kita. Sehingga kita tetap memiliki kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan memberkati.